Anda kembali di iNews yang pemirsa. Hari ini Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma yang menjadi tersangka kasus dugaan perbuatan asusila dan penggunaan narkoba. Sidang etik digelar di gedung NTCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik tak hanya berfokus pada pelanggaran, melainkan konstruksi peristiwa yang terjadi. Sebelumnya Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap 4 korban, 3 diantaranya masih di bawah umur. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan sidang kode etik terhadap mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, sudah ada rekan Amrina Rida di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Ya, silakan Amrina, bagaimana jalannya sidang etik mantan Kapolres Ngada di sana? Ya, Anita, untuk sidang kode etik dengan tersangka yakni ex Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma ini sudah berlangsung kurang lebih adalah 45 menit yang lalu. Namun Anita, sayangnya untuk sidang berlangsung secara tertutup sehingga memang tidak dapat dilihat secara langsung oleh publik ataupun juga kami sebagai awak media. Namun yang pasti informasi yang kami dapatkan, sidang ini adalah sidang kode etik yang digelar tujuannya adalah untuk memberikan sanksi kepada AKBP Fajar atas perbuatannya, dan kemungkinan besar untuk sanksi yang akan diberikan kepada AKBP Fajar atas tindakan pelanggaran yang dilakukan ini adalah sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ataupun juga PTDH. Dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ataupun juga pemecatan ini memang kemungkinan besar menjadi sanksi yang dilakukan karena AKBP Fajar melakukan perbuatan yang masuk ke pelanggaran berat, yakni adalah melakukan tindakan pelecehan seksual ataupun juga perbuatan asusila terhadap anak-anak di bawah umur, yang mana ada 3 anak di bawah umur, lalu juga ada 1 orang dewasa, dan juga terkait dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Dan tidak hanya itu, Anita dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan, ia pun juga akan dijerat sejumlah pasal berlapis terkait dengan hal ini, diantaranya adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pemberhentian anggota Polri, dan juga ia akan dikenakan sejumlah pasal terkait dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Kita nantikan bersama, Anita, bagaimana nanti berjalannya sidang ini. Tentunya kita mengharapkan adanya hukuman yang setimpal kepada tersangka. Anita. Ya, terima kasih Amrina Rida. Anda melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam lagi mengenai dengan 3 korban kekerasan seksual Kapolres Ngada ini, kita sudah terhubung bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Dian Sasmita. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang Mbak. Sehat Mbak Dian? Alhamdulillah. Syukurlah. Mbak Dian, Kapolres Ngada menjalani sidang kode etik di Mabes Polri dan terancam pemberhentian tidak dengan hormat tentunya atas dugaan pencabulan kepada anak-anak di bawah umur. Dan bagaimana nih Mbak, kalau menurut Anda melihat perkembangan kasus ini sejauh ini? Iya, terkait dengan sidang etiknya sendiri kami sangat mendukung ya upaya yang dilakukan kepolisian dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ini menurut kami menjadi sanksi yang maksimal karena ini bisa menjadi penjeraan bagi para oknum-oknum kepolisian lainnya yang melakukan kekerasan terhadap anak. Terkait dengan kasus ini sendiri, kita melihat kasus pidananya harus tetap berjalan setransparan mungkin sehingga korban dan masyarakat yang terkoyak rasa keadilannya dapat ikut memantau ya, memonitor berjalannya kasus, sekaligus juga masyarakat juga paham bahwa kejahatan seksual online ini bisa dilakukan dengan motif yang beragam dan dampaknya yang luar biasa. Baik, Mbak Dian, ini bagaimana kondisi korban Mbak Dian tentunya saat ini, dan langkah-langkah apa saja nih Mbak yang akan dilakukan oleh KPAI? Ya, saat ini korban masih dalam proses pendampingan dan dukungan rehabilitasi oleh teman-teman UPTD PPA di Kota Kupang dan Provinsi NTT beserta LPSK juga.
karena mereka lah yang mempunyai mandat untuk melakukan pemenuhan hak-hak anak korban. Posisi kami KPAI sebagai lembaga pengawas, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pemenuhan hak anak, pemenuhannya tidak ada kendala. Andai kata pun ada kendala, bisa kita segera carikan solusi bersama, karena bagaimanapun juga anak-anak ini mengalami kekerasan yang luar biasa. Bisa dibayangkan antara tersangka dengan korban ini relasi kuasanya sangat timpang sekali. Tentunya tekanan tidak hanya dialami oleh korban, namun juga kepada keluarga. Untuk itu dukungan pemulihan dan perlindungan juga perlu diberikan juga kepada keluarga dari anak-anak korban. Baik, Mbak Dian, kasus ini menyeret institusi Polri, Mbak. Apa yang harus dilakukan oleh Polri sebagai langkah evaluasinya, Mbak? Kalau menurut Mbak Dian sendiri seperti apa, Mbak? Ya, tentunya sangat penting sekali Polri lewat berbagai saluran yang ada. Pertama terkait dengan pendidikan, kan ada banyak sekolah pendidikan untuk penyidik, untuk calon petugas atau diklat atau apa, memasukkan kurikulum tindak pidana kekerasan seksual, kurikulum tentang hak anak ini menjadi kurikulum tersendiri. Tidak hanya disematkan saja atau hanya lewat diklat terpadu saja, namun perlu menjadi kurikulum wajib sehingga semua petugas kepolisian, entah dia ditempatkan di direktorat manapun, mereka terpapar oleh perlindungan anak, hak anak, dan TPKS ini. Sehingga semua pihak bisa menjaga diri, bahkan harusnya melindungi anak-anak. Ketika ada kasus seperti ini, tahu respon cepatnya harus seperti apa, tidak menunda-nunda atau malah berpihak kepada pelaku, namun harusnya segera memberikan perlindungan kepada korban dan melaporkan kasus ini. Nah, ini adalah perlu pemahaman semua pihak, kepolisian, institusi kepolisian, dan tentunya perlu mekanisme ini yang kedua, perlu mekanisme pengawasan kinerja. Pengawasan bagi mereka yang sudah mendapatkan pengetahuan, keterampilan tentang hal ini, supaya tidak hanya berhenti di ruang belajar saja, namun bisa teraplikasi di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Baik, jadi perlu adanya mekanisme pekerjaan ya, Mbak, untuk lebih ketat lagi. Pengawasan kinerja. Jadi ketika petugas sudah mendapatkan pelatihan, tidak kemudian ya sudah, berarti dia sudah pasti oke nih. Belum tentu, makanya perlu ada pengawasan berkala. Bagaimana para petugas-petugas yang sudah terlatih ini tetap mengamalkan ilmu-ilmu keterampilannya. Bahkan harus. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Selamat siang, selamat bertugas kembali, Mbak.